Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Asih Handayani dengan NIM 23 12 11 005. Saya di sini akan membahas mengenai model-model proses persuasi dalam komunikasi. Diambil dari buku wajib, yaitu buku manajemen komunikasi. Dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas pada pertemuan ke-14 mata kuliah manajemen komunikasi. Baik, langsung saja. Bab 13, model-model proses persuasi dalam komunikasi. Secara kodrati manusia merupakan makhluk monodualistis. Artinya, selain makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial. Menurut Aristoteles, manusia merupakan zoon politikon, yang berarti manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain untuk bertahan hidup dan dituntut untuk saling bekerja sama. Dalam proses interaksi antara manusia terciptalah komunikasi. Manusia dan komunikasi merupakan satu kesatuan. A. Konsep komunikasi persuasi. Pengertian komunikasi persuasi yaitu proses komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang baik secara verbal maupun non-verbal. Dan yang kedua, memahami model proses komunikasi persuasi. Model komunikasi adalah representasi fenomena komunikasi dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting untuk memahami suatu proses komunikasi menurut Sino dan Morstenden Mulyana tahun 2001 nomor 121. Model komunikasi adalah deskripsi ideal mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Dan yang ketiga, model operasional komunikasi persuasi. Model operasional komunikasi persuasi menurut Lerbinger Otto tahun 2003 nomor 17 antara lain: A. Stimulus respon, yaitu berdasarkan konsep asosiasi. B. Kognitif. Model ini berkaitan dengan nalar, pikiran, rasio untuk meningkatkan pemahaman, mudah dimengerti dan logis. C. Motivasi, yaitu persuasi dengan model membujuk seseorang agar mengubah opininya atau agar kebutuhan yang diperlukan dapat terpenuhi dengan menawarkan ganjaran tertentu. D. Sosial. Model persuasi ini menganjurkan pada pertimbangan aspek sosial dari publik atau komunikan. Artinya, pesan yang disampaikan sesuai dengan status sosial yang bersangkutan sehingga proses komunikasi akan lebih mudah dilakukan. E. Personalitas. Model persuasi ini memerhatikan karakteristik pribadi sebagai acuan untuk melihat respon dari khalayak tertentu. Dan yang keempat, taktik atau strategi persuasi. Salah satu strategi persuasi adalah berupaya mencari tahu sesuatu yang telah diyakini dan dapat menunjuk komunikasi sekaligus memengaruhi opini agar sesuai dengan keinginan dan tujuan dari komunikasi. B. Model komunikasi persuasi Aristoteles. Konsep komunikasi persuasi yang digunakan oleh Aristoteles pada dasarnya adalah model komunikasi yang klasik. Model ini disebut model retoris atau rhetorical model. Inti dari komunikasi ini adalah persuasi, yaitu komunikasi yang terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dalam mengubah sikapnya. Dan ilmu retorika pada awalnya dikembangkan di Yunani yang berkaitan dengan ilmu tentang seni berbicara. Menurut Michael Burgon tahun 1974 nomor 9.
Oke, lanjut. 1. Fokus komunikasi Aristoteles. Aristoteles memfokuskan komunikasi pada komunikasi retoris atau lebih dikenal saat ini dengan komunikasi publik atau public speaking atau pidato ya teman-teman. Pada masa itu seni berpidato terutama persuasi merupakan keterampilan penting yang dibutuhkan pada bidang hukum seperti pengadilan. Fokus komunikasi adalah pada kemampuan bicara atau pidato yang berpusat pada kemampuan persuasi seorang pembicara yang dapat dilihat dari isi pidato, susunan pidato, dan cara penyampaiannya. Dengan tercapainya 3 hal tersebut, seseorang dapat diukur dengan kemampuan persuasinya. Oke. Untuk segitiga retorika menurut Michael Burgon adalah metode untuk menyusun kalimat-kalimat yang tepat dalam penerapan prinsip persuasi. 1. Etos adalah komponen dalam argumen yang menegakkan kepercayaan pendengar terhadap kompetensi pembicara. Yang kedua, logos, yaitu isi dari argumen yang menarik dari sisi logika. Dan yang ketiga, patos adalah sisi daya tarik emosional yang menyertai isi argumen dari sisi logos dan kompetensi komunikator dari sisi etos. Dan yang kedua di sini ada jenis-jenis retorika. Menurut Michael Burgon tahun 1974 nomor 13 ada 3, yaitu A. Retorika foremik, yaitu keadaan ketika para pembicara mendorong munculnya rasa bersalah atau tidak bersalah dari halayak. Pidato forensik atau pidato yudisial biasanya ditemui dalam kerangka hukum. Retorika forensik berorientasi pada masa lampau. Dan yang kedua di sini ada retorika epideiktik, yaitu wacana yang berkaitan dengan pujian atau tuduhan. Retorika ini disebut juga pidato seremonial. Retorika ini disampaikan kepada publik dengan tujuan untuk memuji, menghormati, menyalahkan, dan mempermalukan. Fokusnya pada isu-isu sosial yang terjadi pada masa sekarang. Dan yang ketiga yaitu retorika deliberatif, yang artinya pembicara harus menentukan suatu tindakan yang harus diambil. Retorika ini disebut juga dengan pidato politis yang berorientasi pada masa yang akan datang. Oke, kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan model komunikasi Aristoteles. Untuk kelebihannya yaitu ada kepercayaan bahwa pidato publik yang disampaikan dalam forum demokrasi adalah cara yang lebih efektif untuk memecahkan masalah politik. Dan untuk kekurangannya adalah tidak ada aspek-aspek nonverbal dalam persuasi yang berperan dalam proses komunikasi. Lanjut ya teman-teman, untuk yang C kita akan membahas mengenai model komunikasi persuasi. 1. Model respon kognitif. Model respon kognitif, Greenwald menyebutkan bahwa perubahan sikap dimediasikan oleh pemikiran yang terjadi di benak penerima pesan. Dan yang kedua ada model teori pemrosesan. Teori pemrosesan informasi dari McQueer tahun 1995 mempresentasikan 12 dalam tahap dalam output atau variabel dependen yang mendukung proses persuasi, yaitu paparan pada komunikasi, perhatian terhadapnya, rasa suka dan tertarik padanya, memahaminya, memperoleh keterampilan, terpengaruh, kesepakatan, pencarian informasi, pengambilan keputusan, berperilaku sesuai dengan keputusan, penguatan terhadap tindakan yang diinginkan, dan konsolidasi pasca perilaku. Dan yang ketiga di sini ada sistematik heuristik. Menurut Chaiken, Lieberman, dan Engel 1989, pemrosesan sistematik merefleksikan pengamatan yang hati-hati dan analitis
terhadap pesan, dan pemrosesan heuristik adalah cara menggunakan aturan atau skema prediksi untuk membentuk penilaian atau membuat keputusan. Dan untuk yang D, model teori persuasi yang berhubungan dengan cara komunikasi massa, yaitu di sini ada model psikodinamis. Yang pertama, pesan-pesan persuasif. Yang kedua, alternatif proses psikologis yang laten. Dan yang ketiga, pembahasan yang terjadi dalam wujud tindakan. Dan di sini yang kedua ada model sosial budaya dalam persuasi. Yang pertama, pesan yang persuasif. Yang kedua, batasan-batasan. Kembali, proses sosial budaya kelompok. Yang ketiga, membentuk batasan definisi untuk perilaku sosial bagi anggota kelompok. Dan yang keempat, menghasilkan perubahan perilaku. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai model-model proses persuasi dalam komunikasi. Selebihnya mohon maaf bila ada kata salah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.